Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erika Ardila Arisandi. Anggota kelompok saya terdiri dari saya sendiri, Erika Ardila Arisandi dengan NPM 04, Erna Dwi Kusumawati NPM 05, Padilla Maharani Nuringsi NPM 06, Padia Nurpaidah NPM 07, Maela Azahra NPM 09, Rahmadita Purnamasari NPM 12, Salwa Malani NPM 13, Tiara Ihtiari NPM 15, Yuki Ratnasari NPM 17, Alwan Hoiri NPM 18, Amalia Cantika Asyapa NPM 19, Farha Nur Alipah NPM 24, Hakimah Nurjanah NPM 25, Hanifah Madriyah Intan Permatasari NPM 26, Ihwan Mahendra Prasojo NPM 27, Muhammad Hafiz Dwi Kiriansah NPM 33, Rizka Nanda Lestari NPM 39, dan Aina Salsabila NPM 45. Di sini saya akan menjelaskan bab 7 yaitu sistem pemisahan dari buku James Douglas Conceptual Design of Chemical Process. Nah, latar belakang bab 7 ini hanya mempertimbangkan sintesis dari sistem pemisahan untuk memulihkan gas dan komponen cair. Diskusi kita dipecah menjadi 3 bagian. Yang pertama struktur umum, kedua sistem pemulihan uap, dan ketiga sistem pemisahan cairan. Dan perlu diingatkan juga bahwa kita perlu menentukan sistem pemisahan terbaik sebagai fungsi dari variabel desain. 7.1 yaitu struktur umum sistem pemisahan. Untuk menentukan struktur umum sistem pemisahan, pertama-tama kita perlu menentukan fase aliran limbah reaktor. Dapat dilihat pada gambar 7.11 yang ini. Untuk proses uap cair hanya ada 3 kemungkinan. Yang pertama, jika limbah reaktor adalah cairan, maka kita asumsikan bahwa kita hanya membutuhkan pemisahan cairan sistem. Dapat dilihat pada gambar 7.12 yang ini. Sistem ini mungkin termasuk kolom distilasi, unit reaksi distilasi azeotropik, dan lain-lain. Tetapi biasanya tidak akan ada gas, penyerap, unit adsorpsi gas, dan lain-lain. Kedua, jika limbah reaktor merupakan campuran 2 fasa, kita dapat menggunakan reaktor sebagai fasa splitter atau letakkan flash drum setelah reaktor. Nah, kita mengirim cairan menjadi cairan sistem pemisahan jika reaktor beroperasi di atas suhu air pendingin. Kita biasanya mendinginkan aliran uap reaktor hingga 100 derajat Fahrenheit dan memisahkan fase aliran ini. Dapat dilihat gambar 71.3 yang ini. Jika cairan plus suhu rendah yang kita peroleh mengandung sebagian besar reaktan atau tidak ada komponen produk yang dibentuk sebagai perantara dalam suatu skema reaksi berurutan, lalu kami mendaur ulangnya ke reaktor. Nah, kita punya setara dengan kondensor reflux. Namun, jika cairan plus suhu rendah sebagian besar berisi produk, kita mengirimkan aliran ini ke sistem pemulihan cairan. Plus vapor suhu rendah biasanya dikirim ke sistem pemulihan uap. Tetapi, jika aliran limbah reaktor hanya mengandung sedikit uap, kita sering mengirim limbah reaktor langsung ke sistem pemisahan cairan, yaitu rangkaian distilasi. Jika limbah reaktor semuanya uap, kita mendinginkan aliran hingga 100 derajat Fahrenheit atau air pendingin suhu, dan kita mencoba untuk mencapai pemisahan fase. Dapat dilihat pada gambar 7.14 atau memadatkan aliran ini sepenuhnya. Cairan kental dikirim ke cairan sistem pemulihan dan uap dikirim ke sistem pemulihan uap. Jadi cairan kental dan uap itu dipisahkan. Jika cairan kental dikirim ke cairan sistem pemulihan dan uap dikirim ke sistem pemulihan uap. Nah, jika pemisahan fase tidak diperoleh,
kita melihat apakah kita dapat menekannya sistem reaktor sehingga akan diperoleh pemisahan fasa. Kita melihat apakah tinggi tekanan dapat diperoleh dengan menggunakan pompa pada aliran umpan cair. Dan kita periksa untuk melihat bahwa tekanan tidak mempengaruhi distribusi produk. Jika fase perpecahan masih belum diperoleh, kemudian kita mempertimbangkan kemungkinan menggunakan keduanya tinggi tekanan dan kondensor parsial yang didinginkan. Nah, jadi jika fase perpecahan masih belum diperoleh, maka kita menggunakan dua pertimbangan. Yang pertama yaitu menggunakan tekanan tinggi, dan kedua adalah kondensor parsialnya didinginkan. Jika tidak ada pemisahan fase diperoleh tanpa pendinginan, maka kita juga mempertimbangkan kemungkinan pengiriman aliran limbah reaktor langsung ke sistem pemulihan uap. Kita perlu memisahkan bahwa struktur yang sama diperoleh untuk rangkaian lengkap variabel desain yang sedang dipertimbangkan. Aturan ini didasarkan pada heuristik itu pemisahan fase adalah metode pemisahan termurah dan asumsi beberapa jenis pemisahan distilasi dimungkinkan. Approximate plus calculation. Untuk menentukan tempat effluent reaktor dalam beberapa kasus, kita dapat menggunakan split tajam untuk menghindari solusi percobaan yang terkait dengan perhitungan plus. Persamaan plus dapat ditulis sebagai berikut, yaitu yang ini keseimbangan keseluruhan. Nah, ini rumusnya. Dan ini keseimbangan komponen. Ini rumus keseimbangan komponen dan ini keseimbangan. Nah, ketika kita menggabungkan ini, persamaan ini, maka kita memperoleh persamaan ini dan persamaan ini. Nah, jika KI lebih besar dari 1 dalam persamaan 7.14, kita lihat bahwa PYI isomorfik ke FZI menjadi persamaan 7.16. Dan jika KI lebih kecil dari 1 dalam persamaan 7.15, kita temukan bahwa LXI isomorfik ke FZI. Dengan demikian, sebagai perkiraan pertama laju aliran uap dan cairan, kita dapat menuliskannya Pi sama dengan sigma Fi untuk semua komponen di mana KI lebih besar dari 10, dan L sama dengan sigma Fi untuk semua komponen di mana KJ lebih kecil dari 0,1. Persamaan ini setara dengan pemisahan sempurna, asalkan tidak ada komponen dengan nilai KI antara 0,1 dan 10. Jadi komponennya nilai KI-nya tidak boleh 0,1 sampai 10. Ekspresi pemisahan sempurna mengabaikan kesetimbangan uap cair. Namun, kita dapat menempatkan hubungan kesetimbangan ini pada penampilan arus kita. Jadi, komposisi cairan berada dalam kesetimbangan dengan komponen uap yang memiliki fraksi mol. Nah, ini adalah rumus-rumus dari fraksi mol, dan ini adalah rumus dari aliran cairan komponen. Ini adalah tabel HDA plus. Nah, tabel yang pertama ini yaitu desain awal, ada komponen ada H2 dan CH4. Nah, yang kedua ini yaitu desain kedua dengan komponennya benzena, toluena, dan dipenil. Sekarang kita dapat kembali dan mengatur aliran uap untuk kehilangan ini dengan rumus ini. Tampilan sesuai untuk komponen yang sebagai besar berada dalam fase cair adalah rumusnya ini, 2 ini.
Dan tabel 7.1 yaitu tabel HDA plus membandingkan solusi perkiraan dan yang tepat untuk proses HDA. Nah, kita lihat bahwa solusi perkiraan memuaskan untuk desain awal, namun hasil tersebut hanya valid jika tidak ada komponen yang memiliki nilai K dalam rentang 0,1 hingga 10. Prosedur perkiraan alternatif untuk perhitungan plus. Prosedur pintasan lain untuk perhitungan diterbitkan oleh King jika kita kembali mempertimbangkan persamaan 7.1 hingga 7.13, maka kita dapat menulis persamaan alternatifnya yaitu ini. Dengan mengatur ulang persamaan 7.1 16, kita dapatkan persamaan ini. Sekarang jika kita membagi persamaan 7.1 18 dengan tampilan serupa untuk komponen J, kita dapatkan persamaan ini. Jika kita menetapkan pemulihan fraksional I per Fj untuk satu komponen, kita dapat menggunakan persamaan 7.114 untuk menghitung pemulihan fraksional untuk setiap komponen lainnya. Meskipun analisis ini sangat ketat untuk sistem konstan min alfa, hasil untuk pemulihan pecahan tertentu dari satu komponen biasanya tidak akan sesuai dengan suhu plus 100 derajat Fahrenheit dan tekanan blast. Jadi beberapa iterasi mungkin diperlukan. Campuran non-ideal. 7.2 Sistem pemulihan uap. Saat kita mencoba untuk mensintesis sistem pemulihan uap, kita perlu membuat dua keputusan. Yang pertama, di manakah lokasi terbaik, dan kedua, jenis sistem pemulihan uap apa yang paling murah. Nah, yang lokasi sistem pemulihan uap ada 4 pilihan lokasi sistem pemulihan uap. Yang pertama, aliran pembersih, yang kedua, aliran daur ulang gas, dan ketiga, aliran flash pavor, dan keempat, tidak ada. Aturan yang kita gunakan untuk membuat keputusan ini dapat dilihat gambar 7.21 sebagai berikut. Yang pertama, tempatkan sistem pemulihan uap pada aliran pembersih jika sejumlah besar bahan berharga hilang dalam pembersihan. Alasan untuk heuristik ini adalah bahwa aliran pembersihan biasanya memiliki laju aliran terkecil. 2. Tempatkan sistem pemulihan uap pada aliran dasar ulang gas jika ada bahan yang merusak operasi reaktor atau keracunan katalis dan lain-lain. Sajian dalam hal ini aliran atau jika daur ulang beberapa komponen menurunkan distribusi produk. Aliran daur ulang gas biasanya memiliki laju aliran terkecil kedua. Dan ketiga, tempatkan sistem pemulihan uap pada aliran uap plus jika item 1 dan 2 valid, yaitu laju aliran lebih tinggi tetapi kami mencapai dua tujuan. Keempat, jangan gunakan sistem pemulihan uap jika butir 1 maupun butir 2 tidak penting. Nah, sesuaikah keseimbangan material? Perhatikan bahwa kecuali 3 item dipilih, persamaan keseimbangan material sederhana kita tidak akan valid, yaitu beberapa bahan yang kita asumsikan pulih sebagai cairan akan hilang, aliran pembersihan atau daur ulang dengan aliran gas atau yang akan mengubah ukuran kompresor. Namun dalam banyak kasus kesalahan yang muncul kecil, sehingga perkiraan kami sebelumnya masih memberikan perkiraan yang baik. Kami berharap untuk mengembangkan dengan ketat keseimbangan material jika kita melanjutkan dengan desain akhir. Dan oleh karena itu kita menggunakan pertimbangan teknik untuk melihat apakah koreksi perlu dilakukan pada saat ini. Contoh 7.21 yaitu proses HDA. Apakah kita membutuhkan sistem pemulihan uap untuk proses HDA? Solusi untuk konversi X sama dengan 0,75. Komposisi pembersihan YPH 0,4. Aliran uap dari pasa diberikan pada tabel 7.1. Aliran pembersihan dan daur ulang untuk kasus ini masing-masing adalah 496 dan 3.371 mol per jam.
Oleh karena itu, kita dapat memperkirakan bahwa aliran benzena dan toluena yang hilang dalam pembersihan adalah masing-masing 3,79 dan 0,46 mol per jam setiap tahun, dan dengan mengabaikan nilai bahan bakar komponen ini, kerugian ini mewakili 0,304 kali 10 pangkat 6 US dollar per tahun. Nilai ini kecil dibandingkan dengan potensi ekonomi kami. Jadi kami memutuskan untuk tidak menyertakan sistem pemulihan uap saat ini dalam pengembangan desain. Kami mungkin akan mempertimbangkan kembali keputusan ini setelah kita menentukan apakah proses HDA menguntungkan. Yaitu jika kita memutuskan untuk meninggalkan proyek, kita ingin minimalkan upaya rekayasa yang kami investasikan. Karena reaksi yang kita pertimbangkan homogen, tidak ada komponen dalam aliran daur ulang gas yang dapat menyebabkan deaktivasi katalis. Namun ada sejumlah besar benzena dalam aliran plus vapor atau 12% aliran benzena dapat dilihat tabel 7.11, dan sebagian besar 29,6 mol per jam sampai 4,3 mol per jam hilang dalam pembersihan. Akan didaur ulang ke reaktor benzol dibentuk sebagai perantara dalam skema reaksi yang berurutan. Reaksinya toluena direaksikan dengan H2 menghasilkan benzena dan CH4. Dua benzena direaksikan menghasilkan dipenil dan H2, terjadi reaksi kesetimbangan. Oleh karena itu, kita berharap bahwa beberapa atau sebagian besar benzena yang didaur ulang ke reaktor akan menjadi dipenil. Sayangnya, data selektivitas yang kami gunakan atau dapat dilihat contoh 4.11 tidak menyertakan pengaruh umpan benzena ke reaktor. Jadi kita dapat memperkirakan jumlah benzena yang hilang menjadi dipenil. Kesulitan ini dapat diatasi jika kita memiliki model kinetik yang tersedia. Dengan data yang tersedia, bagaimanapun kita perlu menempatkan sistem pemisahan uap, baik pada aliran daur ulang gas atau untuk mencegah hilangnya benzena melalui reaksi terhadap dipenil, atau pada aliran uap plus untuk mencegah hilangnya sebagian benzena baik dalam aliran pembersihan dan reaksi. Alternatif lain adalah mendaur ulang dipenil hingga punah. Daripada memulihkan dan membuang dipenil, dengan alternatif ini kami akan menghindari hilangnya selektivitas toluena menjadi dipenil sama sekali, dan kami dapat mentolerir kehadiran benzena dalam aliran daur ulang gas. Beberapa benzena dalam aliran daur ulang gas dapat diambil kembali dalam knockout drum kompresor sebelum aliran daur ulang gas memasuki reaktor. Aliran plus vapor adalah uap jenuh, sehingga saat kita menaikkan tekanan aliran ini di masing-masing dari 3 tahap kompresor daur ulang gas, sebagian benzena akan mengembun. Biasanya kita mendinginkan pintu keluar dari setiap tahap kompresor hingga 100 derajat Fahrenheit dengan air pendingin, dan kemudian kami menyertakan knockout drum, yaitu flash drum. Dan kemudian kami menyertakan knockout drum atau yaitu flash drum untuk mengumpulkan bahan yang dapat dikondensi. Kami dapat mengirimkan benzena yang mengembun ini ke sistem pemisahan cairan. Nah, daripada mencoba mengevaluasi berbagai alternatif saat ini, kita hanya membuat beberapa keputusan dan terus mengembangkan kasus dasar. Kita mencantumkan semua alternatif lain sebagai item yang perlu dipertimbangkan setelah kita memperkirakan profitabilitas proses dan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang alokasi biaya. Tentu saja kita meminimalkan upaya kita dengan menebak bahwa sebagian besar benzena dalam aliran daur ulang gas akan pulih di knockout drum yang terikat dengan kompresor atau tidak, akan diubah menjadi dipenil jika daur ulang ke reaktor. Namun penting untuk memeriksa asumsi ini nanti. Aliran proses. Jika kita tidak memperoleh kembali benzena dan toluena
Dari aliran plus vapor, asumsi kita mengenai kesetimbangan material keseluruhan dan daur ulang tidak berlaku lebih lama secara khusus. Jumlah benzena yang keluar dalam aliran cairan plus tidak cukup untuk memenuhi produksi laju pabrik. Meskipun benzena yang dipulihkan dalam kompresor, benzena yang dipulihkan dalam knockout drum kompresor akan mengurangi besarnya kesalahan. Nah, kita bisa kembali dan merevisi semua perhitungan keseimbangan material kita, namun akan perlu untuk merevisinya lagi setelah kita menetapkan sistem pemisahan cairan. Karena perubahan yang kita perkenalkan dalam aliran proses tidak terlalu besar, kita memutuskan untuk melanjutkan analisis. Tentu saja kita mulai menumpuk kesalahan, dan kita tahu bahwa jika kita memutuskan untuk tidak meninggalkan proyek, kita harus merevisi perhitungan kita. Maka kita menjelaskan prosedur untuk mengoreksi keseimbangan material. Jenis sistem pemulihan uap. Pilihan paling umum atau dengan teknologi saat ini adalah pertama, kondensasi bertekanan tinggi atau suhu rendah, atau menggunakan keduanya. 2. Penyerapan. Ketiga, adsorpsi. Keempat, proses pemisahan membran. Dan kelima, sistem reaksi. Kita merancang sistem pemulihan uap sebelum kita mempertimbangkan sistem pemisahan cairan, karena setiap proses pemulihan uap biasanya menghasilkan aliran cairan yang harus dimurnikan lebih lanjut untuk kasus penyerap gas, di mana kita perlu memasok pelarut ke penyerap. Kita juga memperkenalkan loop daur ulang baru antara sistem pemisahan. Dapat dilihat pada gambar 7.22. Biasanya kita perlu memperkirakan ukuran dan biaya setiap unit untuk menentukan mana yang termurah. Mengembangkan sistem pemulihan uap dengan sistem pemisahan cairan. Jika kita menggunakan kondensor parsial dan plus drum untuk memisahkan fase limbah reaktor, beberapa komponen cairan paling ringan akan meninggalkan plus vapor. Misalnya, plus drum tidak pernah menghasilkan perpisahan sempurna, dan oleh karena itu tidak akan pulih dalam cairan sistem pemulihan. Namun jika hanya ada sejumlah kecil uap dalam aliran yang meninggalkan kondensor parsial, dan jika pemisahan pertama dalam sistem pemisahan cairan dipilih untuk distilasi, kita dapat menghilangkan pemisah fasa dan memasukkan aliran limbah reaktor langsung ke dalam distilasi kolom. Diameter kolom distilasi dengan umpan 2 fasa harus lebih besar atau untuk menangani peningkatan lalu lintas uap daripada kolom yang mengikuti plus drum. Namun peningkatan biaya ini mungkin lebih kecil daripada biaya yang terkait dengan penggunaan sistem pemulihan uap untuk menghilangkan komponen cairan dari aliran uap plus. Tampaknya tidak ada heuristik yang tersedia untuk membuat keputusan ini, jadi kita perlu menambahkan alternatif proses lain ke daftar kita. 7.3 Sistem pemisahan cairan. Keputusan yang perlu diambil untuk mensintesis sistem pemisahan cairan meliputi: pertama, bagaimana cara menghilangkan ligands jika mungkin mencemari produk. Kedua, apa yang seharusnya menjadi tujuan dari ligands. Ketiga, apakah kita mendaur ulang komponen yang membentuk azeotrop dengan reaktan atau apakah kita memisahkan augetrop. Keempat, pemisahan apa yang dapat dilakukan dengan distilasi. Dan kelima, urutan kolom apa yang kita gunakan. Dan keenam, bagaimana kita harus melakukan pemisahan jika distilasi tidak memungkinkan. Masing-masing keputusan ini akan dibahas di bawah. Kita ingat bahwa jika kita ingin membuat keputusan ini sebagai fungsi dari variabel desain pada rentang operasi yang berpotensi menguntungkan, beberapa ligands akan larut dalam cairan meninggalkan pembagi fase yang ditunjukkan pada gambar 7.13 dan 7.14. Dan biasanya beberapa akan terlarut dalam cairan meninggalkan sistem pemulihan uap. Jika ligands ini dapat mencemari produk, maka harus diingatkan alternatif untuk penghapusan akhir terang.
Pilihan yang kita miliki untuk menghilangkan ligands adalah ini. Yang pertama, turunkan tekanan atau tingkatkan suhu aliran dan hilangkan ligands di spliner fase. Kedua, gunakan kondensor parsial pada kolom produk. Ketiga, gunakan bagian pasteurisasi pada kolom produk. Keempat, gunakan kolom stabilizer sebelum kolom produk. Tiga alternatif terakhir ditunjukkan pada gambar 7.1. Gambar yang ini. Opsi dicantumkan dalam urutan kenaikan biaya. Dan oleh karena itu, kita lebih suka menggunakan entry sebelumnya. Namun, untuk membuat keputusan untuk penghilangan ligands, perlu diketahui laju aliran ligand dan buat beberapa perhitungan pintasan atau beberapa model program CAD untuk memperkirakan jumlah yang dipulihkan. Yang pertama, perhitungan place ini dibahas di bagian 7.1. Dua, kondensor parsial program CAD menangani masalah ini, atau dalam beberapa kasus perkiraan kalkulasi plus diberikan dalam bagian 7.1 dapat digunakan. Kolom pasteurisasi, prosedur desain jalan pintas telah diterbitkan oleh Glinos dan Malone, dapat dilihat Appendix A.5. Keempat, kolom penstabil ini adalah kolom distilasi normal yang menghilangkan ligands. Tujuan akhir ligands. Untuk tujuan lampu, kita dapat melepaskannya mungkin ke sistem luar, mengirim ujung lampu ke bahan bakar, atau mendaur ulang ujung lampu ke sistem pemulihan uap atau flash drum. Jika ujung lampu memiliki nilai yang sangat kecil, kita ingin mengeluarkannya dari proses melalui ventilasi. Jika ventilasi ini menyebabkan masalah polusi udara, kita mencoba melepaskannya melalui sistem flare untuk membakar komponen yang mengganggu. Jika sebagian besar ujung lampu mudah terbakar, kita mencoba memulihkan nilai bahan bakar. Namun, jika ujung lampu itu berharga, kita ingin menyimpannya dalam proses. Jika kita mendaur ulangnya ke sistem pemulihan uap, kita memasukkan aliran daur ulang lain ke dalam prosesnya. Ringkasan untuk ligands. Ujung cahaya tidak akan mencemari produk. Kami hanya mendaur ulangnya ke reaktor dengan aliran daur ulang reaktan, atau membuangnya dari proses dengan aliran produk sampingan yang dikirim ke umpan bahan bakar. Jika ujung lampu akan mencemari produk, maka ligands tersebut harus dihilangkan dari proses. Metode penghilangan dan tujuan ligands bergantung pada jumlah ligands. Oleh karena itu, kita harus menentukan jumlah ligands sebagai fungsi dari variabel desain sebelum kita dapat membuat keputusan. Azeotrop dengan reaktan. Jika sebuah komponen membentuk azeotrop dengan reaktan, kita memiliki pilihan untuk mendaur ulang azeotrop atau memisahkan azeotrop. Dan hanya mendaur ulang reaktan memisahkan azeotrop biasanya membutuhkan 2 kolom, dan oleh karena itu mahal. Namun, jika kita mendaur ulang azeotrop, kita harus memperbesar semua peralatan di loop daur ulang untuk menangani aliran tambahan komponen tambahan. Desain umum heuristik tampaknya tidak tersedia untuk membuat keputusan ini. Jadi kita biasanya perlu mengevaluasi kedua alternatif tersebut. Sistem azeotropik dibahas lebih rinci di bagian selanjutnya. Penerapan distilasi. Secara umum, distilasi adalah cara yang paling murah untuk memisahkan campuran cairan. Namun, jika volatilitas relatif dari dua komponen dengan titik didih yang berdekatan kurang dari 1,1 atau lebih, distilasi menjadi sangat mahal, yaitu diperlukan rasio reflux yang besar yang sesuai dengan laju uap yang besar, diameter kolom yang besar, kondensor dan reboiler yang besar, serta biaya dan air pendingin yang besar. Setiap kali kita menemukan dua komponen bersebelahan yang memiliki volatility relatif kurang dari 1,1 dalam campuran, kita mengelompokkan ini komponen bersama-sama dan kita memperlakukan kelompok ini sebagai komponen tunggal dalam campuran. Dengan kata lain,
kita mengembangkan urutan distilasi terbaik untuk kelompok dan komponen lainnya. Dan kemudian kita memisahkan komponen yang dikelompokkan dengan menggunakan prosedur Olher. Dapat dilihat gambar 7.32. Pengurutan kolom-kolom sederhana. Untuk pemisahan tajam dari campuran 3 komponen atau tanpa azeotrop, kita dapat memulihkan komponen yang paling ringan terlebih dahulu atau komponen terberat terlebih dahulu. Dan kemudian kita memisahkan 2 komponen yang tersisa. Dapat dilihat pada gambar 7.33. Ketika jumlah komponen meningkat, jumlah alternatif meningkat dengan sangat cepat. Dapat dilihat tabel 7.31. Pemisahan yang dapat dilakukan dalam 14 alternatif untuk campuran 5 komponen tercantum pada tabel 7.2. Tampaknya akan menjadi tugas utama untuk memutuskan urutan kolom distilasi mana yang akan dipilih untuk proses tertentu karena urutan terbaik. Tabel 7.33 yaitu heuristik umum untuk pengurutan kolom. Yang pertama, hapus komponen korosif secepat mungkin. Yang kedua, hapus komponen reaktif atau monomer secepat mungkin. Yang ketiga, hapus produk sebagai tujuan akhir. Dan keempat, singkirkan aliran daur ulang sebagai distilasi, terutama jika aliran tersebut didaur ulang ke reaktor unggun yang dikemas. Mungkin berubah saat kita mengubah desain variables untuk menyederhanakan usaha ini. Kita mungkin ingin melihatnya untuk heuris ICS untuk kolom sequencing. Sudah cukup banyak upaya penelitian di bidang ini selama kurang lebih 1 dekade terakhir. Dan beberapa busur pesuls diberikan di bawah. Heuristik umum. Ada beberapa teori umum yang bisa digunakan untuk sederhanakan prosedur pemilihan untuk urutan kolom. Bagian tabel 7.33. Pertama, ahli heuristik dalam daftar ini didasarkan pada fact bahwa material tersebut pembangunan kolom adalah lebih mahal dari karbon baja. Jika komponen korosif menyajikan jadi lebih banyak kolom yang dilewati komponen korosif out. Itu yang lebih mahal adalah kereta distilasi. Komponen reaktif akan ubah masalah pemisahan. Dengan demikian seharusnya remove secepatnya bisa jadi. Monomer melanggar Reuleers, jadi perlu untuk menjalankan kolom pada kondisi vakum untuk mengurangi overheat kolom dan suhu BCMOM 50 bahwa laju polimerisasi diturunkan. Kekosongan kolom lebih mahal daripada kolom tekanan, dan kita lebih suka menghindari peningkatan biaya pembersihan. Kita lebih suka membuang produk dan mendaur ulang aliran ke tempat yang dikemas. Sebagai hasil penyulingan untuk menghindari kontaminasi produk atau aliran daur ulang dengan berat material, karat, dan lain-lainnya selalu menumpuk dalam suatu proses. Jika perlu untuk hapus produk atau aliran, recycle sebagai aliran bawah. Sering diambil sebagai uap dari boiler dan kental. Pada saat yang sama, pembersihan cairan kecil aliran dapat diambil dari boiler untuk mencegah penumpukan kontaminan. Heuristik urutan kolom untuk kolom sederhana. Sebuah angka dari heuristik lainnya untuk memilih urutan kolom sederhana yaitu kolom dengan 1 loop dan 1 bottle stream telah diterbitkan. Sebuah diberikan pada tabel 7.34. Tabel 7.34 untuk urutan kolom. Yang pertama paling banyak dahulu, yang kedua paling ringan dulu, yang ketiga pemisahan pemulihan tinggi terakhir, dan keempat perpisahan yang sulit bertahan, dan kelima mendukung pemisahan equimolar, dan keenam pemisahan selanjutnya harus paling murah.
Namun, heuristik pertama dan kelima, tiga daftar ini bergantung pada komposisi umpan, sedangkan yang kedua dan keempat bergantung pada volatilitas relatif. Karenanya, kita mengharapkan bahwa heuristik ini akan menimbulkan kontradiksi, yaitu jika komponen paling banyak adalah yang berat, ada konflik antara heuristik pertama dan kedua. Heuristik yang lebih panjang telah diterbitkan oleh Tedder dan Rudd. Dan beberapa konflik. Sebuah survei literatur telah disajikan oleh Nishida, Stefanopoulos, dan Weston. Dan penjelasan rinci tentang keterbatasan heuristik ini telah diterbitkan oleh Malone dan kawan-kawan. Beberapa pembahasan tambahan tentang heuristik tersebut diberikan di bawah. Kita mungkin juga mencatat bahwa saat kita mengubah konversi dalam suatu proses, kita berharap bahwa reaktan yang tidak diubah akan menjadi komponen yang paling banyak di konversi yang sangat rendah menjadi yang paling sedikit pada konversi yang sangat tinggi. Oleh karena itu, heuristik pada tabel 7.34 menyiratkan bahwa urutan kolom terbaik akan berubah seperti kita mengubah variabel desain. Demikian pula, perhatikan bahwa studi-studi yang digunakan untuk mengembangkan heuristik dibatasi pada urutan kolom sederhana yang memiliki aliran umpan tunggal yang diisolasi dari sisa proses, sehingga hasil yang berbeda dapat terjadi diperoleh ketika kita mempertimbangkan interaksi antara kereta distilasi dan sisa rencana. Interaksi antara sistem pemisahan dan proses. Untuk contoh, misalkan kita mempertimbangkan dua alternatif lembar kaki yang ditunjukkan pada gambar 7.34a dan B. Kami mungkin menganggap dua konfigurasi ini sebagai dua dari alternatif dalam masalah pengurutan. Namun ada jumlah yang berbeda kolom di loop daur ulang cairan untuk dua sistem, dan karenanya mendaur ulang biayanya akan berbeda. Oleh karena itu, konversi optimal yang biasanya sesuai untuk trade-off antara kerugian selektivitas dan biaya daur ulang akan berbeda untuk dua kasus. Tentu saja, kita harus membandingkan alternatif pada pemrosesan yang optimal kondisi masing-masing alternatif, bukan pada kondisi aliran umpan yang identik dua alternatif. Dari argumen sederhana ini, kita menemukan masalah memilih yang terbaik urutan pemisahan tidak selalu dapat dipisahkan dari desain sisanya prosesnya. Yaitu urutan paling murah untuk kondisi aliran umpan tetap mungkin bukan urutan yang paling murah, atau karena kondisi aliran umpan harus dicabang agar sesuai dengan flow optimal. Sebenarnya mungkin ada heuristik lain, pilihan urutan yang meminimalkan jumlah kolom dalam loop daur ulang. Urutan pemisahan ganda. Misalkan, kita mempertimbangkan sistem pemisahan yang sesuai dengan aliran umum yang diberikan pada gambar 7.12 atau 7.13, yaitu membutuhkan sistem pemulihan uap dan cairan. Plus drum tidak pernah menghasilkan ketajaman split, sehingga beberapa komponen seperti liquid yang paling mudah menguap akan pergi bersama plus vapor dan seringkali perlu dibentuk kembali dan dikirim ke sistem pemisahan cairan. Namun cairan plus mungkin mengandung banyak cairan yang jauh lebih berat. Komponen yang dikembalikan dari sistem pemilihan uap dalam situasi seperti ini mungkin lebih baik membagi masalah pengurutan menjadi dua bagian. Artinya kita akan membagi plus liquid menjadi satu bagian yang berisi komponen yang dikembalikan dari sistem pemulihan dan satu bagian berisi komponen yang lebih berat. Kemudian kita akan merancang satu sistem pemisahan yang memiliki aliran umpan tunggal untuk komponen berat dan satu sistem pemisahan yang memiliki beberapa aliran umpan untuk komponen yang dikembalikan dari sistem pemulihan uap. Pendekatan alternatif untuk memilih urutan kolom. Alasan mengembangkan heuristik adalah bahwa jumlah urutan alternatif meningkat dengan sangat cepat dan bertambahnya jumlah komponen. Dapat dilihat tabel 7.31. Namun, ada sejumlah besar pabrik yang membutuhkan
4 atau kurang kolom distilasi untuk menyelesaikan pemisahan. 4 kolom sederhana atau 1 aliran atas dan 1 aliran bawah diperlukan untuk memisahkan campuran 5 komponen menjadi 5 aliran murni, tetapi hanya 4 kolom yang dibutuhkan untuk memisahkan 6 komponen. Jika 2 komponen dengan titik didih yang berdekatan meninggalkan aliran yang sama, jadi untuk 5 aliran keluar dan hanya menggunakan kolom sederhana. Kita perlu mempertimbangkan 14 urutan yang ditunjukkan pada tabel 7.35. Pemeriksaan tabel ini menunjukkan bahwa 20 desain kolom diperlukan untuk mengevaluasi kemungkinan. 20 desain kolom membutuhkan banyak usaha jika masing-masing desainnya ketat. Namun dengan menggunakan prosedur pintasan atau lihat lampiran A.4, mungkin untuk menyederhanakan perhitungan secara signifikan menggunakan teknik shortcut. Gilnos menunjukkan bahwa evaluasi dari 14 urutan hampir seketika pada PAX 11 min 781 IE, yaitu hasil muncul segera setelah program dijalankan. Kirkwood telah menunjukkan bahwa 14 urutan dapat dievaluasi hanya dalam beberapa detik pada IBM PCXT. Hasil Gilnos dan Kirkwood menunjukkan bahwa untuk masalah pengurutan ukuran lebih baik untuk mengembangkan kode komputer yang mengevaluasi biaya alternatif urutan daripada menggunakan heuristik. Selain itu, waktu berjalannya kode-kode ini cukup kecil sehingga urutan terbaik dapat ditentukan sebagai fungsi dari variabel desain. Kolom kompleks dibandingkan hanya mempertimbangkan urutan kolom sederhana atau 1 aliran atas dan 1 aliran bawah, kita dapat mempertimbangkan penggunaan kolom sidestream, stripper, dan reboiler, sidestream, prefraksionator, dan lain-lain. Satu set heuristik untuk kolom variabel desain kriteria. Ease of separation index. Nah, ini rumusnya. Jika ESI lebih kecil dari 1, pemisahan A atau B lebih sulit daripada pemisahan B atau C. Jika ESI lebih besar dari 1, pemisahan A atau B lebih mudah daripada pemisahan B atau C. Heuristik untuk ESI lebih kecil dari 1,6 jika 40 hingga 80% adalah produk tengah dan terdapat jumlah overhead dan bottoms yang hampir sama, maka pilih desain 5. Jika lebih dari 500 adalah produk tengah dan kurang dari 500 adalah produk bawah, maka pilih desain 6. Dan ketiga, jika lebih dari 50% adalah produk tengah dan kurang dari 5% adalah biaya overhead, maka pilih desain yang pertama. Jika kurang dari 15% adalah produk tengah dan jumlah overhead dan dasar yang hampir sama, maka pilih desain UAP 3. Jika tidak, pilih desain 1 atau 2 mana saja yang menghapus komponen paling banyak terlebih dahulu. Heuristik untuk ESI lebih besar dari 1,6. Pertama, jika lebih dari 50% adalah produk bawah, maka pilih desain kedua. 2. Jika lebih dari 50% adalah produk tengah dan dari 5 hingga 20% adalah produk bawah, maka pilih desain 5. Ketiga, jika lebih dari 50% adalah produk tengah dan kurang dari 5% adalah produk bawah, maka pilih desain ke-6. Keempat, jika lebih dari 50% adalah produk tengah dan overhead kurang dari 5%, maka pilih desain 7. Jika tidak, pilih desain 3. Heuristik lainnya, pertama, desain yang digabungkan secara thermal 3 dan 4 harus dipertimbangkan sebagai alternatif untuk desain 1 dan 2 masing-masing jika kurang dari setengah umpan adalah produk tengah. Kedua, desain 3, 4, 6, dan 7 harus dipertimbangkan untuk memisahkan semua campuran di mana kemurnian produk tengah rendah dapat diterima. Strategi 1. Kurangi pemisahan komponen N menjadi urutan pemisahan pseudo-ternar dan lakukan pemisahan ternar tersulit terakhir. Ketiga, heuristik ini tidak menjamin optimalitas
struktural atau secara eksplisit mempertimbangkan semua alternatif kolom kompleks. Jenis ini telah diterbitkan oleh Tedder dan Rudd. Lihat tabel 7.35 dan gambar 7.5 dan 7.3.6. Bagian lain telah disajikan oleh Glinos dan Malone. Lihat tabel 7.36. Beberapa prosedur desain jalan pintas yang berguna untuk kolom kompleks diberikan dalam lampiran A.5. Lengkapi kolom dalam urutan. Tujuannya adalah menyelesaikan desain kasus dasar secepat mungkin untuk membuat evaluasi awal. Urutan sederhana. Gunakan urutan langsung jika XAF per XAF plus XCP lebih besar dari alfa AB min 1 per alfa AC min 1. Gunakan urutan tidak langsung jika XAF per XAF plus XCP lebih kecil dari 1 per alfa AC plus 1. Hitung laju uap jika alfa AB min 1 per alfa AC min 1 lebih besar per XAP atau XAP plus XCP lebih besar dari 1 per alfa AC plus 1. Kolom sidestream. Selalu pertimbangkan untuk menggunakan kolom sidestream bila XAP dan XCP lebih kecil dari 0,1. Pertimbangkan untuk menggunakan kolom aliran samping saat perantara. Urutan sederhana. Gunakan urutan langsung jika XAF atau XAF plus XCP lebih besar dari alfa AB min 1 atau alfa AC min 1. Gunakan urutan tidak langsung jika XAF atau XAF plus XCP lebih kecil dari 1 atau alfa AC plus 1. Hitung laju uap jika alfa AB min 1 atau alfa AC min 1 lebih besar atau XAP atau XAP plus XCP lebih besar dari 1 atau alfa AC plus 1. Kedua, kolom sidestream. Selalu pertimbangkan untuk menggunakan kolom sidestream bila XAF dan XCP lebih kecil dari 0,1. Pertimbangkan untuk menggunakan kolom aliran samping saat perantara didaur ulang dan kemurnian tinggi tidak diperlakukan. Pertimbangkan untuk menggunakan kolom sidestream ketika volatilitas tidak terdistribusi secara merata. Pertimbangkan sidestream di atas speed saat perantara lebih sulit dipisahkan dari yang berat daripada yang ringan. Jika tidak, pertimbangkan untuk melakukan sidestream di bawah umpan. Ketiga, sidestream strippers dan receivers. Pertimbangkan untuk menggunakan kolom aliran samping jika kurang dari 30% umpan adalah perantara. Saat XAF mendekati alfa AB min 1 atau alfa AC min 1, penghematan diharapkan meningkat. Penghematan maksimum adalah 50% independen atau volatilitas relatif. Pertimbangkan untuk menggunakan kolom sidestream ketika volatilitas tidak terdistribusi secara merata. Fedlick columns. Penghematan uap maksimum untuk kolom Fedlick adalah 50% dan mendekati saat XA sama dengan alfa AB min 1 atau alfa AC min 1 dan XB 0. Penghematan laju uap lebih tinggi untuk Fedlick column daripada untuk jenis kolom kompleks lainnya. Untuk besar atau sedang, kolom Fedlick lebih disukai bila pertama, volatilitasnya seimbang dan keduanya sulit dipisahkan. Itu adalah alfa AB isomorphic BC lebih kecil sama dengan 2. Yang kedua, A atau B split sulit dan B atau C split mudah. Itu adalah alfa AB lebih kecil dari alfa BC. Untuk rendah XB, pertimbangkan untuk menggunakan kolom Fedlick ketika XA dekat dengan alfa AB min 1 atau alfa AC min 1. Meskipun kolom penampang samping mungkin lebih baik dalam kasus ini, atau menghasilkan penghematan uap yang hampir sama tetapi memiliki kaki yang lebih sedikit. Kolom Fedlick mungkin menguntungkan untuk sedang atau tinggi XB, terutama jika AB terlebih tidak jauh lebih mudah, maka B atau C split atau ketika XA lebih besar
dari 0,5. Heuristik yang merekomendasikan penggunaan kolom padlock untuk nilai besar XB tidak terlalu besar karena kinerjanya bergantung pada volatilitas. Jika volatilitas merata, kolom padlock dan prefraksionator harus dipertimbangkan. Kelima, prefraksionator. Jangan mempertimbangkan prefraksionator jika kolom padlock dapat digunakan. Penghematan maksimum tergantung pada volatilitas dan pin mana yang dikontrol. Jika umpan dikontrol, penghematan maksimum adalah alfa AC min alfa BC atau alfa AC min 1 yang menjadi sebagian XB 1. Jika kontrol umpan yang lebih rendah, penghematan maksimum adalah alfa BC min 1 atau alfa AC min 1 yang terjadi ketika XC-nya 0. Prosesnya menguntungkan, jadi biasanya kita hanya menyertakan urutan kolom sederhana dalam desain pertama. Namun kolom kompleks seringkali lebih murah daripada dua kolom sederhana. Dan oleh karena itu perlu mempertimbangkan kemungkinan ini di beberapa titik dalam prosedur desain. Karena kita dapat mengganti dua kolom yang bersebelahan secara berurutan dengan kolom kompleks. Kita dapat menghasilkan sejumlah besar alternatif proses untuk menghindari macet dalam sejumlah besar evaluasi alternatif. Kita menunda pertimbangan kolom kompleks sampai kita mempertimbangkan proses lainnya alternatif yang dibahas di bab 9. Jenis pemisahan lainnya. Jika distilasi terlalu mahal dan digunakan untuk memisahkan campuran cairan, yaitu alfa lebih kecil dari 1,1, pilihan lain yang biasanya paling murah berikutnya tercantum tabel 7.37. Dalam kebanyakan kasus, prosedur pemisahan ini memerlukan banyak kolom distilasi untuk menggantikan distilasi konvensional, sehingga biasanya lebih mahal. Penjelasan singkat tentang setiap jenis pemisahan diberikan di bawah ini. Ekstraksi untuk memisahkan campuran B dan C memiliki komposisi umpan yang sesuai dengan titik 1 pada gambar 7.37. Nah, kita secara berlawanan menghubungi umpan dengan pelarut S sesuai dengan poin 2 pada gambar 7.37. Dalam kolom ekstraksi biasanya kami mencoba memulihkan 99% atau lebih komponen C dari umpan asli yang sesuai dengan poin 3 pada gambar. Kita menghilangkan pelarut dari aliran ini dengan menggunakan kolom distilasi untuk mendapatkan aliran produk untuk komponen B ditunjukkan sebagai poin 5. Aliran lain yang meninggalkan unit ekstraksi sesuai dengan poin 4. Dan ketika kita menggunakan distilasi untuk menghilangkan pelarut dari campuran ini, kita mendapatkan kondisi di poin 6. Kita mencatat bahwa poin 6 sesuai dengan campuran biner B dan C yang merupakan pemisahan asli yang kita coba buat, kecuali bahwa itu lebih pekat daripada umpan asli. Poin 1 juga ketika kita memisahkan B dan C dengan distilasi normal, kita dapat mengatur spesifikasi bahwa untuk memberi kita C hampir murni. Titik 7 dan komposisi overhead sebagai campuran umpan asli. Titik 1. Jadi dengan ekstraksi kita harus melakukan distilasi B dan C yang sama seperti yang kita lakukan hanya dengan distilasi, meskipun derajat pemisahan yang diperlukan berkurang. Tentu saja ini tabel 7.37 distilasi untuk alternatif. Yang pertama ekstraksi, yang kedua distilasi ekstraktif, yang ketiga distilasi azeotropik, yang keempat distilasi reaktif, kelima kristalisasi, keenam adsorpsi, ketujuh reaksi. Pengurangan derajat pemisahan harus mengurangi biaya yang cukup untuk membayar kolom ekstraksi dan dua kolom distilasi lainnya. Dalam beberapa kasus hal ini kemungkinan. Distilasi ekstraktif. Jika kita mencoba memisahkan HNO3 dan H2O dengan distilasi ekstraktif, kita menambahkan komponen berat H2SO4 di dekat puncak menara. Kehadiran komponen berat mengubah kesetimbangan uap cair. Untuk contoh ini, koefisien aktivitas akan diubah, yang dalam beberapa kasus akan menyederhanakan pemisahan. Kita mendapatkan komponen murni HNO3 overhead di kolom pertama. Dapat dilihat pada gambar 7.38. Kemudian
memulihkan overheat komponen lainnya di kolom kedua, dan kita mendaur ulang entrainer ekstraktif H2SO4 kembali ke kolom pertama. Kita melihat bahwa dua kolom distilasi diperlukan. Distilasi azeotropik. Dalam distilasi azeotropik, kita menambahkan komponen yang relatif ringan yang sekali lagi mengubah kesetimbangan uap cairan dari campuran cairan asli, seringkali dengan membentuk azeotrop baru dengan salah satu komponen umpan. Jadi untuk memisahkan azeotrop etanol air, kita dapat menambahkan benzena yang membentuk azeotrop Turner. Dengan modifikasi ini kita dapat menghilangkan etanol murni dari dasar kolom pertama dan memulihkan overheat azeotrop Turner. Dapat dilihat pada gambar 7.39. Karena azeotrop Turner adalah campuran heterogen, ketika kondensasi kita menggunakan lapisan kaya benzena sebagai reflux ke kolom pertama, dan kita menggunakan lapisan lainnya sebagai umpan ke kolom kedua. Di kolom kedua kita mengambil kembali azeotrop Turner di atas, dan kita memulihkan campuran etanol cair sebagai tambahan komponen yang mudah menguap yang membentuk azeotrop dengan satu atau lebih komponen umpan. Arus bawah. Sekarang di kolom ketiga kita memulihkan air murni, produk kedua kami sebagai aliran bawah, bersama dengan overheat azeotrop biner asli. Azeotrop biner ini didaur ulang ke kolom pertama, dan kita memperoleh produk murni dari sistem kolom. Distilasi reaktif. Dalam beberapa kasus dimungkinkan untuk menambahkan entrainer yang bereaksi dengan satu komponen dalam campuran yang sulit dipisahkan. Misalnya yang bereaksi dengan satu komponen dalam campuran yang sulit dipisahkan. Misalnya volatilitas relatif antara meta dan paraksilen hanya 1,03. Namun jika natrium ditambahkan ke dalam campuran isomer silena, ia bereaksi dengan isomer para, dan kemudian volatilitas relatif antara metasilena dan kompleks organologam yang dihasilkan menjadi 30. Reaksi ini dapat dibalik dalam sedetik kolom, dan entrainer didaur ulang. Dapat dilihat gambar 7.310. Dengan demikian pemisahan asli sangat disederhanakan, tetapi dengan mengorbankan penanganan natrium. Jika entrainer yang lebih sederhana untuk ditangani dapat ditemukan, distilasi reaktif akan menjadi alternatif pemisahan yang lebih penting. Kristalisasi. Pemisahan isomer silen sulit dilakukan dengan distilasi. Seringkali lebih murah menggunakan perbedaan titik beku untuk memisahkan campuran. Jadi dengan pembukuan, pemisahan campuran cair padat, dan sering menggunakan beberapa daur ulang, pemisahan yang diinginkan dapat dicapai. Dapat dilihat pada gambar 7.3.11. Diskusi ekstraksi. Distilasi ekstraktif dan distilasi azeotropik semuanya melibatkan pemisahan campuran cairan non-ideal. Sampai saat ini belum ada prosedur desain sederhana yang dapat digunakan untuk penyaringan cepat dari alternatif ini. Prosedur jenis ini baru-baru ini dikembangkan oleh Doherty dan rekan kerja, dan beberapa ide dasar dari prosedur ini akan dibahas selanjutnya. Contoh 7.31. Proses HIDA. Aliran-aliran flash liquid yang diumpankan ke rangkaian distilasi diberikan pada tabel 7.1. 100 derajat Fahrenheit dan 465 pounds per square inch. Jika kita membiarkan ujung lambung meninggalkan produk dan memulihkan semua produk, komposisi aliran produk akan menjadi XP sama dengan 235,4 per 2 plus 11 plus 235,4. Ditemukan hasil XP adalah 0,947 yang kurang dari kemurnian produk yang dibutuhkan sebesar 0,997. Oleh karena itu kita harus menghilangkan ligands. Kami dapat mencoba memulihkan ligands di kondensor parsial di bagian atas kolom produk. Tetapi karena kemurnian produk yang diperlukan sangat tinggi, kita berharap perlu menggunakan kolom penstabil untuk menghilangkan ligands. Desain kolom ini dibahas dalam lampiran B. Karena stabilizer harus beroperasi di tempat yang ditinggikan.
7.4 Azeotropic System. Pada bagian sebelumnya, di mana kita membahas urutan rangkaian distilasi kolom, kita berasumsi bahwa itu mungkin untuk membagi campuran umpan antara salah satu dari dua mana komponen. Lihat tabel 7.32. Namun, jika azeotropik hadir, sering terjadi tidak mungkin untuk mencapai pemisahan tertentu. Hal ini untuk campuran azeotropik itu penting, mampu mengidentifikasi kapan batas distilasi ada yang membuat perpecahan tertentu mustahil. Sebagian besar pembahasan di bawah ini menyangkut perilaku sistem tersebut telah diambil dari surat kabar Doherty dan rekan kerja. Batas distilasi. Untuk campuran terna yang ideal kita dapat menggunakan urutan langsung atau tidak langsung. Lihat gambar 7.33. Untuk mendapatkan 3 produk murni, namun untuk campuran azeotropik, pemisahan yang layak sering bergantung pada komposisi umpan. Oleh karena itu, perlu dilakukan memahami perilaku proses ini dengan lebih detail daripada ideal kasus misalnya. Kita menganggap campuran terner, aselon, kloroform, dan benzena. Kita dapat memplot komposisi pada diagram segitiga, dan kita perhatikan fakta bahwa ada azeotrop didih maksimum untuk aseton kloroform. Campuran biner, kami juga memplot suhu didih. Lihat gambar 7.41. Sekarang, jika kita anggap kita meletakkan campuran biner yang memiliki komposisi sesuai dengan poin A secara sederhana dan terus meningkatkan suhu pada gambar diam. Komposisi material yang tersisa distil akan bergerak searah panah yang ditunjukkan pada gambar 7.41 menuju azeotrop biner. Juga campuran yang kaya aseton akan diperoleh kembali dari bagian atas penyulingan sebaliknya. Dimulai dengan campuran biner yang sesuai dengan titik B pada gambar 7.41. Karena suhu diam dinaikkan, bahan yang tersisa di dalam gambar akan kembali menjadi azeotrop biner, tapi overheat akan kaya kloroform. Campuran biner aseton dan benzen di titik C atau kloroform dan benzen di titik D mengarah ke campuran stil akhir dari benzena murni. Misalkan, sekarang kita menganggap campuran terner sesuai dengan titik A dan B pada gambar 7.42. Saat kita menaikkan suhu secara sederhana diam, komposisi untuk setiap campuran akan mendekati itu atau azeotrop biner. Sampai pada beberapa titik mereka akan cenderung bertabrakan karena benzena memiliki titik didih yang lebih tinggi dari azeotrop biner. Saat kami terus meningkatkan suhu diam, itu lintasan atau kurva residu keduanya akan mengarah ke benzen. Jadi final komposisi dalam plot diam untuk kedua kasus dalam benzen. Campuran terner sesuai dengan titik C dan D pada gambar 7.42 akan menghasilkan benzen sebagai final komposisi diam. Ada bukti kuat untuk jenis hal ini. Lihat Levy dan Dongen dan Doherty. Namun jika kita hanya mengatakan bahwa untuk setiap sumber pasti ada wastafel, kemudian kita dapat mengembangkan gambaran perilaku yang masuk akal, yaitu setiap lintasan atau kurva residu harus memiliki titik berhenti yang menerapkan komponen murni atau sebuah azeotrop, atau titik ini yang sesuai dengan poin tunggal dari himpunan atau diferensial persamaan menggambarkan diam sederhana. Sistem azeotropik. Jika kita mempertimbangkan lebih banyak kondisi awal, kita memperoleh hasil yang ditunjukkan pada gambar 7.43. Sekarang kita melihat bahwa ada batas distilasi dari azeotrop biner ke benzena yang membagi segitiga komposisi menjadi dua daerah berbeda. Campuran umpan di sebelah kiri batas ini menghasilkan campuran kaya aseton di atas dan mengarah ke benzena murni di bagian bawah, sedangkan campuran umpan di sebelah kanan batas mengaruh overheat campuran kaya kloroform dan benzena murni di bagian bawah. Pemisahan tergantung komposisi umpan. Misalkan kita sekarang mempertimbangkan pemisahan campuran umpan yang memiliki komposisi X pada gambar 7.44. Dalam
Dua kolom kontinu menggunakan urutan tidak langsung. Dapat ditunjukkan bahwa komposisi distilat, umpan, dan dasar untuk satu kolom harus jatuh pada garis lurus. Hal ini adalah tampilan keseimbangan material. Oleh karena itu, jika kita menghilangkan benzena pada dasarnya murni dari dasar kolom pertama dan memulihkan semua benzena di dasar, komposisi di atas akan sesuai dengan titik A pada gambar 7.44. Sekarang, jika kita membagi campuran biner yang sesuai dengan titik A di kolom kedua, kita akan memperoleh aseton yang pada dasarnya murni di atas dan azeotrop biner sebagai aliran dasar. Gambar 7.43 peta kurva residu. Nah, urutan dua kolom kontinu. Namun, jika kita mulai dengan komposisi yang sesuai dengan XR pada gambar 7.44, maka kita akan memperoleh benzena murni sebagai aliran dasar dari kolom pertama, dan campuran biner yang sesuai dengan overheat titik B. Ketika kita membagi campuran biner ini ke dalam kolom kedua, kita mendapatkan overheat chloroform murni dan azeotrop biner sebagai aliran dasar. Kita mendapatkan overheat chloroform murni dan azeotrop biner sebagai aliran dasar. Oleh karena itu, produk yang kami peroleh bergantung pada komposisi umpan dimanapun terdapat batas distilasi. Cara lain untuk menyatakan hasil ini adalah bahwa kloroform murni biasanya tidak dapat diperoleh dalam urutan dua kolom jika komposisi umpan terletak di sebelah kiri batas distilasi, sedangkan aseton murni biasanya tidak dapat diperoleh jika komposisi umpan terletak di sebelah kanan batas. Volatilitas relatif komponen dalam campuran yang dekat dengan batas berubah dari nilai yang lebih besar dari 1 ke nilai yang kurang dari 1 jika kita hanya bergerak melintas batas. Tentu saja, jika kita membagi azeotrop biner dalam sistem kolom tambahan, kita dapat memulihkan ketiga komponen dalam bentuk murni. Sistem lebih lengkap. Sebagai sistem yang lebih kompleks, kita dapat pertimbangkan berbagai campuran metil asetat, metanol, dan heksana. Sekarang setiap pasangan biner menunjukkan azeotrop. Dari ketiganya adalah azeotrop dengan titik didih minimum. Jika kita meletakkan campuran biner yang sesuai dengan titik manapun di tepi segitiga secara sederhana. Gambar 7.45. Mistur biner metil asetat metanol heksana. Komposisi material yang tersisa masih akan bergerak searah dengan peningkatan suhu diam. Jadi pada gambar 7.45 sesuai dengan arah peningkatan komposisi cairan yang tersisa dalam pot diam. Jika kita mempertimbangkan satu set campuran Turner yang dekat dengan sisi segitiga dan menyadari bahwa komposisi diam harus bergerak ke arah kenaikan suhu, kita mendapatkan hasil yang ditunjukkan pada gambar 7.46. Karena harus ada sumber di bagian dalam segitiga agar lintasan berperilaku seperti ini, harus ada azeotrop Turner yang memiliki titik didih lebih rendah daripada azeotrop biner. Peta kurva residu yang menunjukkan lebih banyak lintasan atau kurva residu ditunjukkan pada gambar 7.47. Sekarang kita melihat bahwa ada batas distilasi yang membagi segitiga menjadi 3 wilayah berbeda, yaitu ADGE, BDGF, dan CEGF. Tergantung di mana komposisi umpan kita berada di wilayah ini, kami akan mendapatkan produk yang berbeda. Rasio reflux minimum. Nah, untuk sistem yang ideal, kita dapat menggunakan Underwood untuk menghitung rasio reflux minimum. Kemudian setelah kita memilih rasio reflux 20% atau lebih besar dari nilai minimum, kita dapat menghitung aliran uap dan cairan di seluruh kolom. Kita menggunakan informasi ini untuk mendesain kolom. Prosedur untuk menghitung rasio reflux minimum untuk campuran non-ideal, termasuk sistem azeotropik, telah dikembangkan oleh Doherty dan rekan kerja. Kami membahas prosedur ini sekarang. Persamaan sistem. Persamaan keseimbangan material untuk bagian penguapan dapat dituliskan sebagai berikut. XIM plus I sama dengan S per S plus 1 dikali YIM plus 1 per S plus 1
dikali XIB, di mana S adalah rasio Reboyle. Jika kita mengurangi XIN dari kedua sisi persamaan, kita dapatkan persamaan XIM plus 1 min XIM sama dengan S per S plus 1 dikali YIM min XIM plus 1 per S plus 1 dikali XIB. Gambar 7.47 pada kurva residu untuk sistem metanol heksana metil asetat pada tekanan total 1 atm. Panah menunjukkan arah peningkatan waktu atau suhu dari D, B, Pandongen dan MV Doherty 1 dan EC Fundamentals 24454 tahun 1985 dengan izin dari American Chemical Society. Sekarang kita memperkirakan ruas kiri persamaan tersebut dengan turunan sehubungan dengan ketinggian kolom. Nah, jadi untuk memperkirakan ruas kiri persamaan dengan turunan sehubungan dengan ketinggian kolom, maka rumusnya seperti ini. Nah, untuk bagian perbaikan didapatkan rumusnya ini, yang ini. Lalu di mana rasio reflux pada reflux tak terbatas persamaan 7.4 dikurangi menjadi seperti ini, yang hanya persamaan untuk gambar diam sederhana juga titik jepit ada ketika dx per dh sama dengan 0 atau xm plus 1 sama dengan ximp, dan untuk persamaan kondisi ini 7.43 menjadi identik dengan persamaan 7.41. Dengan demikian persamaan diferensial akan memberikan kalkulasi komposisi pinch yang ketat. Kesetimbangan material keseluruhan untuk kolom, maka rumusnya ini. Ini rumus kesetimbangan material untuk keseluruhan kolom. Nah, kita dapat menggunakan hasil ini untuk mengembangkan prosedur untuk menghitung reflux minimum perbandingan. Campuran ideal untuk memahami prosedur Doherty. Pertama-tama kita mempertimbangkan kasus campuran ideal heksana, heptana, nonana. Jika kita mencoba membuat ABC split tajam untuk komposisi umpan yang ditunjukkan pada gambar 7.48, maka distilat komposisi umpan dan bottom semua harus jatuh pada garis lurus atau bahan kolom keseimbangan harus dipenuhi. Setiap komponen akan didistribusikan sampai batas tertentu dan spesifikasi komponen diberikan pada gambar. Jika kita memperbaiki pemisahan kolom dan rasio reflux, kita dapat menggunakan persamaan 7.46 untuk menghitung rasio Reboyle. Sekarang kita mengintegrasikan persamaan 7.43 dan 7.44 dimulai dari ujung kolom. Jika rasio reflux yang dipilih bawah minimum, maka kedua lintasan tidak berpotongan. Lihat gambar 7.48 untuk contoh heksana, heptana, dan nonana. Jika rasio reflux yang dipilih melebihi nilai minimum, maka profil untuk bagian stripping dan bagian rectifying cross dan kita bisa mendapatkan separasi yang diinginkan. Lihat gambar 7.49. Jika rasio reflux sesuai dengan minimum dan lalu zona pinch untuk bagian stripping hanya berakhir pada profil untuk bagian rectifying, bisa dilihat gambar 4.710. Sekarang jika kita mengubah fraksi mol komponen terberat dalam distilat dari Xn sama dengan 0,001 untuk Xn sama dengan 1 kali 10 pangkat min 11 dan perhitungan ulang, kita mendapatkan hasilnya ditampilkan dalam gambar 7.411. Kita mencatat bahwa rasio reflux minimum untuk kasus ini adalah Rm sama dengan 1,54 daripada Rm sama dengan 2,15. Kita juga mencatat bahwa rectifying dan stripping profil menunjukkan sudut yang sangat tajam yang sesuai dengan zona pinch. Fitur lain pada gambar 7.411, apakah itu komposisi pinch pada bagian rectifying atau poin P pada gambar 7.411. Titik pinch untuk bagian stripping atau poin Q dan komposisi umpan F adalah kolinear. Hasil ini dapat dibuktikan dengan teliti untuk sistem yang ideal dan hasilnya juga dapat
diperlihatkan menjadi sama untuk persamaan Underwood. Namun hasil yang sama kira-kira berlaku untuk sistem non-ideal. Kelengkapan masalah. Ada 113 jenis peta kurva residu yang dapat ditarik untuk campuran Turner. Peta yang berguna untuk memilih entrainer untuk campuran biner dengan azeotrop didih minimum. Total 35 kemungkinan ditampilkan pada gambar 7.4.12. Jumlah kemungkinan bertambah dengan sangat cepat secepat jumlah komponen yang ada dalam campuran meningkat. Karenanya, sistem azeotropik menghadirkan tantangan yang berat sebagai masalah pemisahan. Namun, ide geometris yang disajikan di atas dapat digunakan untuk mengembangkan sebuah tampilan untuk rasio reflux minimum untuk sistem azeotropik, sistem non-ideal. Sekarang, misalkan kita mempertimbangkan sistem aseton, klorofrom, dan benzena. Kami memilih rasio reflux di bawah nilai minimum. Kita menggunakan komposisi terminal ditunjukkan pada gambar 7.4.13. Dan kita menerapkan prosedur yang dijelaskan di atas. Kemudian profil untuk bagian rectifiing dan stripping tidak berpotongan. Lihat gambar 7.4.13. Namun jika reflux kita berada di atas minimum, kurva menyilang. Lihat gambar 7.4.14. Dan jika kita mengalami reflux minimum, daerah pinch untuk stripping bagian hanya berakhir di profil untuk bagian rectifiing. Lihat gambar 7.4.15. Saat kita mengubah komposisi akhir, kita mendapatkan hasil yang ditunjukkan pada gambar 7.4.16 dan rasio reflux minimum menurun. Selain itu, kita mencatat pada gambar 7.4.16 tidak menjepit untuk stripping bagian Q dan komposisi umpan masuk pada dasarnya kolinear. Contoh ini menunjukkan definisi terbesar yang terjadi diamati untuk berbagai studi kasus. Kondisi collinearity ini memberikan kriteria untuk menghitung rasio reflux minimum. Ini persamaan untuk reflux maksimum. Kita bisa menuliskan persamaannya sebagai berikut. Ya, ini itu rumus untuk rectifiing pinch dan ini untuk rumus umpan pinch. Nah, di mana masing-masing persamaan ini bersih untuk dua komponen solusi rasio reflux dan reboil terkait dengan ini. Dan kita menggunakan model kesetimbangan uap cair untuk menghubungkan X1 dan Y1. Kemudian hasil collinearity membutuhkan itu. Jadi nilai R yang memenuhi kumpulan persamaan ini dengan reflux minimum rasio persamaan Underwood adalah kasus khusus dari formalisme umum baru ini. Ini gambar peta kurva residu. Gambar dari ini tuh gambar kurang dari reflux minimum dan ini lebih besar dari reflux minimum dan ini reflux minimum. Nah, ini reflux minimum dengan penurunan komponen berat di atas. Ekstensi metode pendekatan untuk sistem non-ideal ini telah diperluas ke kolom aliran beberapa umpan dengan efek panas yang tidak dapat dicerna. Sistem azeotropik heterogen, prosedur untuk memilih entrainer, dan desain optimal dengan pengurutan. Setelah rasio reflux isi ulang minimum telah dihitung, kita dapat membiarkan R sama dengan 1,2 rm dan kemudian merancang kolom mengikuti prosedur yang sama seperti yang kita gunakan untuk campuran ideal. Prosedur untuk menghitung rasio reflux minimum untuk sistem dengan 4 atau lebih komponen telah tersedia. Neraca material yang ketat setelah kita memilih sistem pemisahan cairan. Kita telah sepenuhnya memperbaiki semua unit dalam aliran di mana komponen mengalir berubah. Unit-unit ini termasuk campuran untuk aliran umpan dan daur ulang press, splitter untuk aliran pembersihan, reaktor dan drum flash pemisah fase, peredam gas atau unit pemulihan uap lainnya, dan kolom penyulingan atau sistem pemisahan cairan lainnya. Dengan demikian, kita sekarang dapat
mengembangkan serangkaian keseimbangan material yang ketat. Tentu saja jika saldo ketat kami berbeda secara signifikan dari sebelumnya perkiraan hasil, maka kita perlu menuju keputusan yang kita buat. Kita bisa merevisi perhitungan keseimbangan material pada setiap tahap pengembangan desain kita. Dan jelas ada trade-off antara waktu yang diperlukan untuk melakukan semua perhitungan dan keakuratan jawaban. Tujuan kita adalah untuk menyelesaikan desain secepat mungkin, memberikan bahwa kesalahan besar tidak diperkenalkan, dan untuk mengeksplorasi alternatif menggunakan perhitungan perkiraan. Kemudian setelah kita mengidentifikasi pergantian terbaik, kita akan menggunakan prosedur perhitungan yang ketat. Namun ingat bahwa tidak mungkin untuk membuat keseimbangan material yang ketat sampai kita telah sepenuhnya mendefinisikan bagian-bagian lembar aliran di mana komponen mengalir berubah. Penyeimbangan material linear. Penyeimbangan material linear. Prosedur yang kita gunakan untuk mengembangkan keseimbangan material yang ketat disebut penyeimbangan material linear. Serangkaian persamaan yang dihasilkan selalu linear dan karenanya bertingkat untuk dipecahkan. Dan pertama kali dijelaskan oleh Westerberg. Untuk menerapkan prosedur ini, pertama-tama kita menggambarkan lembar alur sehingga hanya berisi unit-unit di mana aliran komponen berubah. Kemudian kita menulis kesetimbangan material untuk setiap komponen secara individual. Dalam hal laju aliran molar dan pemulihan fraksional atau kerugian di setiap unit. Persamaan ini selalu linear dan karena itu mudah dipecahkan dengan metode matriks atau substitusi sederhana. Biasanya kita mulai dengan keseimbangan untuk reaktor pembatas dan kemudian kita pertimbangkan pada gilirannya produk utama, reaktif lain, komponen produk, dan bahan iner. Tidak semua pemulihan fraksional atau kerugian komponen di berbagai unit dapat dipilih secara mandiri. Misalnya, prosedur perhitungan lampu kilas sederhana yang dijelaskan oleh King Equation 7.1.19 menunjukkan bahwa jika pemulihan fraksional satu komponen diperbaiki, maka semua pemulihan fraksional satu komponen diperbaiki, maka semua pemulihan fraksional lainnya dapat dihitung. Secara similar, pemulihan fraksional untuk kolom produk harus diperbaiki sehingga spesifikasi kemurnian produk puas. Dan dalam beberapa kasus pemulihan fraksional untuk aliran pembersihan harus dipilih dengan kendala pada rasio molar pada saluran masuk reaktor dapat dipenuhi. Oleh karena itu, dalam beberapa kasus, beberapa iterasi mungkin diperlukan. Contoh 7.51 proses HDA. Prosedur ini adalah yang terbaik diilustrasikan dalam hal contoh. Dan untuk tujuan ini kami memilih proses HDA. Lembar alur ditampilkan dalam gambar 7.51. Sekarang kita menulis saldo untuk aliran komponen setiap aliran dimulai dengan reaktif yang membatasi. Toluena keseimbangan. Toluena yang memasuki reaktor TOR in dalam adalah jumlah umpan pres toluena TOLFF toluena dalam aliran daur ulang gas TOLGR dan toluena dalam aliran daur ulang cair TOLR. Nah, ini rumusnya untuk toluena yang memasuki reaktor sama dengan TOL sama dengan jumlah umpan toluena pres plus toluena dalam aliran daur ulang gas plus toluena dalam aliran daur ulang cair. Nah, untuk rumus toluena meninggalkan reaktor yaitu sama dengan toluena masuk dikali 1 min X. Jika kita membiarkan F TOLFI menjadi bagian kecil dari toluena yang pergi dengan uap plus TOLFV, maka sebagian kecil 1 min F TOLFV meninggalkan dengan cairan plus TOLFL. Maka rumusnya ini. Persamaan 7.53 dan persamaan 7.54. Nah, jika kita membiarkan TOLST menjadi fraksi toluena yang daun dengan stabilizer distalit,
TOLSTD, maka fraksi 1 min FTOLST akan pergi dengan bagian bawah stabilizer TOLSTB. Maka rumusnya ini persamaan 7.57 dan persamaan 7.58. Bagian kecil TOLVF pergi dengan produk benzena TOLVRD, maka pecahan 1 min FTOLVR akan meninggalkan kolom produk di bagian bawah TOLVRB. Maka rumusnya ini persamaan 7.59 dan persamaan 7.510. Akhirnya, jika sebagian kecil TOLRC hilang dengan aliran produk di penil dari kolom daur ulang TOLD, maka pecahan 1 min FTOLRC didaur ulang ke reaktor TOLLR. Maka rumusnya ini persamaan 7.511 dan 7.512. Kita mencoba untuk memilih pemulihan fraksional dalam persamaan ini sedemikian rupa sehingga Fi akan menjadi angka kecil, namun pembersihan FVG sama untuk semua komponen, dan pemisahan komponen dalam drum plus terkait dengan yang lain. Nah, sekarang jika kita menggabungkan persamaan 7.56 dan 7.52 untuk memecahkan aliran daur ulang gas, maka diperoleh persamaan 7.513. Juga jika kita menggabungkan persamaan 7.512, 7.510 dan 7.58, 7.54 dan 7.52 untuk menghitung aliran daur ulang cair, maka kita peroleh ini persamaan 7.514. Selanjutnya kita substitusikan persamaan 7.513 dan 7.514 untuk memperoleh ini toluena masuk. Maka dapat persamaan 7.515 atau persamaan 7.516. Kita dapat menggunakan hasil ini untuk memecahkan semua aliran toluena lainnya. Nah, perhatikan bahwa jika tidak ada kerugian of toluena dari proses, yaitu didapat persamaan 7.517. 7.517 yang merupakan perkiraan yang disederhanakan yang kami gunakan sebelumnya. Benzena pada dasarnya sama kecuali untuk persamaan reaktor. Artinya di saluran masuk ke reaktor yang kami peroleh, maka rumus benzena yang masuk didapat persamaan 7.518, di mana aliran umpan benzena pres ini sama dengan 0 menurut korelasi selektivitas kita sebagai kecil S dari toluena yang dikonversi muncul sebagai benzena. Meskipun penting untuk diingat bahwa korelasi ini didasarkan pada aliran pakan toluena murni. Kita berharap bahwa beberapa benzena yang didaur ulang ke reaktor akan dikonversi menjadi dipenil, dan jika aliran reaksi benzena signifikan, kita harus merevisi korelasi kita, mengabaikan perbedaan ini sampai kita memperkirakan aliran benzena daur ulang. Kita dapat menulis toluena yang dikonversi di reaktor hanyalah toluena dikonversi sama dengan TOLR INX, yaitu persamaan 7.519, di mana kita dapat substitusi persamaan 7.516 untuk toluena umpan. Oleh karena itu benzena yang meninggalkan reaktor adalah benzena F-produk ditambah benzena yang diumpankan ke reaktor. Maka didapat persamaan rumus 7.520 membiarkan FBG Fi menjadi fraksi benzena yang akan overheat di drum plus atau yang terkait dengan FTOL-Fi oleh persamaan 7.119 dan F
EPG menjadi pecahan benzena yang hilang dalam pembersihan, ya, atau sama untuk semua komponen. Kita dapat menunjukkan bahwa aliran gas daur ulang benzena adalah ini rumusnya persamaan 7.521. Secara semiliar, jika kita membiarkan FBJST menjadi fraksi benzena yang akan overheat di drum flash atau terkait dengan F2LFV oleh persamaan 7.119 dan FPG menjadi pecahan benzena yang hilang dalam pembersihan atau yang untuk semua komponen dapat menunjukkan bahwa aliran daur ulang gas adalah benzena, maka didapat persamaan 7.522. Substitusikan persamaan 7.521 dan 7.522 ke persamaan 7.518, maka diperoleh persamaan 7.524. Sekarang kita dapat menggunakan hasil ini untuk menghitung semua aliran benzena lainnya, aliran komponen lainnya. Keseimbangan material untuk komponen lain dikembangkan dengan cara yang sama, dengan beberapa pengecualian. Artinya, kita berasumsi bahwa ada jumlah dipenil yang dapat diabaikan dalam aliran uap lampu kilat. Lihat tabel 7.11. Kita berasumsi bahwa semua hidrogen dan metana dalam cairan plus yang tidak pulih dalam daun stabilizer dengan produk benzena, yaitu tidak ada hidrogen atau metana dalam aliran daur ulang cair. Linear material balance. Dari diskusi di atas, kita melihat bahwa dengan menulis balance untuk aliran molar setiap komponen dalam hal pemulihan fraksional yang diperoleh di setiap unit proses, kita memperoleh serangkaian persamaan linear dan hal konversi reaktan yang membatasi dan selektivitas atau terkait dengan konversi. Persamaan ini sederhana meskipun agak membosankan. Untuk dipecahkan untuk aliran daur ulang setiap komponen, setelah kita menghitung aliran daur ulang masing-masing komponen, kita dapat menghitung semua aliran-aliran dari komponen itu. Inspeksi persamaan yang dihasilkan yang harus kita tentukan tingkat umpan segar toluena, tingkat umpan segar hidrogen, tingkat umpan segar metana, konversi reaktor, pecahan komponen dalam drum flash yang terkait satu sama lain oleh persamaan 7.119 dan tergantung pada suhu dan tekanan drum flash. Fraksi terpisah dari aliran pembersihan dan pemulihan fraksi komponen dalam kereta penyulingan. Variabel pengoptimalan. Dalam perkiraan balance material kita sebelumnya, kita menentukan tingkat produksi benzena, kemudian produk benzena komposisi pembersihan hidrogen, atau yang kita tunjukkan sistem dengan menentukan tingkat umpan segar hidrogen dan metana, konversi dan rasio molar hidrogen terhadap aromatik pada saluran masuk reaktor untuk masalah keseimbangan material linear kita. Kita dapat berasumsi bahwa konversi dan aliran gas make-up adalah variabel pengoptimalan karena komposisi umpan aliran gas make-up diperbaiki, menentukan aliran gas make-up memperbaiki tingkat segar hidrogen dan metana seperti yang kita bahas sebelumnya. Ini adalah variabel pengoptimalan yang dominan. Hilangnya proximal overheat benzena di stabilizer juga sesuai dengan masalah pengoptimalan atau hilangnya benzena ke bahan bakar versus jumlah baki di bagian perbaiki dan tekanan kolom. Kerugian fraksional toluena di penil overheat di stabilizer kemudian diperbaiki oleh desain kolom. Menentukan hilangnya pecahan metana di bagian bawah stabilizer akan memperbaiki desain stabilizer atau kerugian kecil sesuai dengan sejumlah besar baki di bagian pengupasan, dan untuk desain kolom diperbaiki kehilangannya hidrogen. Berharap bahwa istilah kerugian ini menjadi kecil, kita tidak memasukkan banyak kesalahan. Kendalanya sebagian besar aliran dapat ditulis dalam istilah kecepatan umpan segar toluena.
Lihat persamaan 7.516. Namun kita ingin menyelesaikan masalah desain dalam kaitannya dengan laju produksi PROD dari benzena. Oleh karena itu kita perlu menjumlahkan aliran benzena, hidrogen, metana, dan toluena di penil yang meninggalkan bagian atas kolom produk dan kemudian menghilangkan TOLFF dari ekspresi ini dan menggantinya dengan VROD. Prosedur ini akan menghilangkan batasan laju produksi. Selain itu, kita harus menulis ekspresi untuk rasio hidrogen ke aromatik di saluran masuk reaktor. Setelah nilai ini sama dengan 5 atau 1 dan kemudian selesaikan untuk fraksional tumpahan aliran pembersihan FVG yang memenuhi ekspresi ini. Prosedur ini menghilangkan kendala proses lainnya. Sayangnya, aljabar yang diperlukan untuk menghilangkan batasan ini membosankan. Dengan demikian, mungkin lebih mudah untuk menyelesaikan aliran daur ulang setiap komponen, menyelesaikan semua aliran komponen lainnya, dan kemudian menyesuaikan solusi, yaitu mengulangi hingga batasan terpenuhi. Alternatifnya, salah satu program desain berbantuan komputer seperti Plowtran, Process, Design 2000, Aspen, dan lain-lain dapat digunakan untuk merevisi perhitungan keseimbangan material. Kita membahas penggunaan program CAD untuk merevisi keseimbangan material nanti di teks. Contoh 7.52 proses HDA. Ekspresi untuk laju umpan toluena ke reaktor diberikan oleh persamaan 7.516. Untuk mengevaluasi aliran ini, kita harus menentukan suku-suku dalam persamaan. TOLF masalah desain asli kita menentukan tingkat produksi benzena yang diinginkan, bukan TH tingkat upan segar toluena. Namun dari balance pintas kami tanpa kerugian, kami menemukan bahwa FVT sama dengan PB per S. Lihat persamaan 5.21 untuk kasus di mana PB sama dengan 265, X sama dengan 0,75 dan S sama dengan 0,9694. Lihat lampiran B. EPT sama dengan TOLFF sama dengan 273,4. Kita dapat menggunakan perkiraan ini di solusi pertama dan kemudian menggunakan iterasi untuk mengoreksi lainnya. EPG menggunakan perhitungan pintas. Kita menentukan bahwa laju aliran pembersihan adalah 496 mol per jam dan aliran daur ulang gas adalah 3.371 mol per jam untuk kasus di mana X sama dengan 0,75 dan YPH sama dengan 0,4. Oleh karena itu, fraksi plus vapor yang diberikan dari proses tersebut adalah 496 atau 496 plus 496 per 496 plus 3.371 sama dengan 0,128. Kita menggunakan ini sebagai tebakan pertama dan kemudian kita mengulang untuk mencocokkan spesifikasi masalahnya. FTOLFV hasil singkatan perhitungan CAD Plus diberikan pada tabel 7.11 dan kita melihat bahwa FTOLFV sama dengan 3,6 per 91 sama dengan 0,0396. Sekali lagi kami perlu mengulanginya untuk menyesuaikan dengan kondisi pengoperasian plasdam. FTOLRC fraksi toluena yang diambil dari overheat pada kolom daur ulang merupakan variabel optimasi. Untuk desain pertama kami memilih TOLRC sama dengan 0,995. FTOLVR fraksi toluena yang diambil di atas kepala di kolom produk yang merupakan variabel pengoptimalan jumlah toluena ditambah metana yang diambil di atas kepala ditentukan oleh spesifikasi produk. Tetapi komposisi manapun dapat disesuaikan. Untuk desain pertama kami mungkin berasumsi bahwa kotoran dalam produk adalah campuran 50/50 metana dan toluena. FTOLST fraksi toluena yang meninggalkan overheat di stabilizer tergantung pada ketajaman pemisahan antara metana dan benzena. Karena kita harus mengambil beberapa benzena di atas kolom ini untuk memastikan
pasokan reflux yang memadai. Kita tidak berharap mendapatkan perpecahan yang tajam. Untuk desain pertama, kami menetapkan suhu air pendingin limbah di kondensor parsial yang digunakan dalam kolom ini sehingga 110 derajat Fahrenheit. Kolom sehingga nilai K benzena adalah Kb sama dengan 0,05. Jika hasil ini masuk akal, maka kita menemukan nilai K toluena dalam drum reflux dan kita dapat memperkirakan kehilangan toluena. Untuk contoh ini, jumlah upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan keseimbangan material yang ketat dengan menggunakan timbangan material linear mungkin melebihi upaya yang diperlukan untuk menggunakan program CAD. 76 ringkasan latihan dan nomenklatur. Ringkasan, keputusan yang harus kita buat untuk mensintesis sistem pemisahan terbagi dalam 3 kategori. Pertama, struktur umum, kedua, sistem pemulihan uap, dan ketiga, sistem pemisahan cairan. Keputusan ini tercantum di sini. Yang pertama, struktur umum. Apakah kita membutuhkan unit pemulihan cairan dan uap atau hanya cairan? Kedua, sistem pemulihan uap. Haruskah sistem pemulihan uap ditempatkan pada aliran pembersihan, aliran ulang gas, atau aliran uap flash? Atau apakah lebih baik untuk tidak memasukkannya? Haruskah kita menggunakan proses kondensasi, absorpsi, prosesi membran, atau sistem reaktor sebagai sistem perolehan kembali uap? Ketiga, sistem pemisahan cairan. Bagaimana seharusnya ujung lampu dipisahkan jika mungkin mencemari produk? Apa yang seharusnya menjadi tujuan dari ujung terang? Apakah kita mendaur ulang komponen yang membentuk azeotrop dengan reaktan, atau apakah kita memisahkan azeotrop? Memisahkan apa yang dapat dilakukan dengan distilasi? Untuk kolom, apa yang harus kita gunakan? Bagaimana kita harus melakukan pemisahan jika distilasi tidak memungkinkan? Beberapa pedoman desain yang membantu dalam membuat keputusan di atas tercantum di sini. Nah, pertama, struktur umum yang kita pilih untuk sistem pemisahan tergantung pada apakah struktur umum yang kita pilih untuk sistem pemisahan tergantung pada apakah pasa limbah reaktor adalah cairan, campuran 2 pasa, atau uap. Ketiga, jenis lembar arus ditunjukkan pada gambar 7.12 hingga 7.14. Dalam kasus di mana limbah reaktor, ketiga jenis lembar arus ditunjukkan pada gambar 7.12 hingga 7.14. Dalam kasus di mana limbah reaktor adalah uap dan kita tidak memperoleh pemisahan pasa ketika kita mendinginkan limbah hingga 100 derajat Fahrenheit. Baik kita memberi tekanan pada reaktor jika aliran umpan dan daur ulang berbentuk cair, atau kita memasang kompresor atau sistem pendingin untuk menyelesaikan pemisahan pasa jika pemisahan pasa menghasilkan hanya sejumlah kecil uap atau cairan. Kita dapat menghapus pemisahan pasa dan mengirim limbah reaktor ke pemulihan uap atau pemulihan cairan sistem. Kita memasang sistem pemulihan uap oli aliran pembersihan jika kita kehilangan bahan berharga dan dengan pembersihan. Kita memasang sistem pemulihan uap pada aliran daur ulang gas jika beberapa komponen daur ulang akan merusak operasi reaktor atau menurunkan distribusi produk. Keempat, kita memasang sistem pemulihan uap pada aliran uap flash jika item 2 dan 3 di atas penting. Kita tidak menggunakan sistem pemulihan uap jika item 2 dan 3 di atas tidak penting. Pilihan kita untuk sistem pemulihan uap adalah kondensasi atau tekanan tinggi atau suhu rendah atau keduanya. Penyerapan absorpsi atau proses pemulihan membran sistem reaktor juga dipertimbangkan. Jika ujung cahaya mencemari produk, maka harus disingkirkan. Pilihan kita adalah menurunkan tekanan aliran umpan dan mematikan ujung lampu. Menghilangkan ujung lampu dengan menggunakan kondensor parsial pada kolom produk. Menghilangkan ujung lampu di bagian pasteurisasi di kolom produk. Atau menggunakan kolom stabilizer untuk menghilangkan ujung lampu. Kita mendaur ulang komponen yang membentuk azeotrop dengan reaktan jika komposisi azeotropik tidak terlalu tinggi, tetapi tidak ada heuristik yang tersedia untuk mengatur tingkat yang tepat. Kita biasanya tidak menggunakan distilasi untuk memisahkan komponen yang berdekatan ketika X lebih kecil dari 1,1. Alih-alih menggunakan heuristik untuk memilih urutan kolom, kita biasa menghitung biaya semua urutan. Jika distilasi terlalu mahal, kita mempertimbangkan distilasi
ageotropik, distilasi ekstraktif, distilasi reaktif, ekstraksi atau kristalisasi. Nah, ini adalah tata nama. Ya, ini nih. Aliran molar benzena dilambangkan dengan BZ. Terus ini indeks kemudahan pemisahan ESI. Ini laju umpan F dan seterusnya. Nah, ini subskrip, ini simbol. Bisa dilihat. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.